The water will... It's hell. Hai guys, ketemu lagi dengan saya tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa saya akan menceritakan sebuah alur cerita film. Dan film kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang baru saja menempati sebuah rumah yang memiliki kolam renang. Akan tetapi, kolam tersebut meninggalkan sebuah kisah yang mengerikan yang terjadi di masa lalu. Nah, dari kolam itulah, keluarga yang baru menempati rumah tersebut mendapatkan gangguan dari roh jahat yang meminta tumbal. Lalu seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama kita bahas saja alur film selengkapnya. Cerita berawal pada tahun 1992. Kita diperlihatkan sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga Summer. Lalu tiba-tiba, sebuah perahu mainan muncul dari dalam kolam. Kemudian, perempuan yang bernama Rebecca terbangun dari tidurnya. Ia pun mengetahui bahwa ada mainan milik adiknya di kolam tersebut. Tak tega membangunkan saudaranya yang sedang sakit, Rebecca pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Namun sialnya, Rebecca yang ceroboh malah terpleset ke dalam kolam. Lalu ia melihat ibunya yang berada di pinggir kolam tersebut. Akan tetapi, setelah muncul ke permukaan, sang ibu ternyata tak berada di situ. Rebecca pun heran dengan apa yang ia lihat. Entah apa yang terjadi dengan Rebecca. Ia pun seketika hilang dari kolam tersebut. Dan inilah. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Kita dikenalkan dengan pria bewokan yang bernama Ray. Ray ini adalah mantan pemain baseball antar kampung. Yang sudah pensiun dini semenjak ia mengalami sakit yang dideritanya. Lalu Ray dan sekeluarganya sedang mencari rumah untuk mereka tempati. Akan tetapi, rumah yang ditawarkan oleh seorang maklar itu pun terlalu mahal dan tak sesuai dengan apa yang mereka cari. Kemudian, mereka mencari lagi di sekitaran komplek perumahan tersebut. Tiba-tiba, pandangan Ray tertuju ke sebuah rumah yang memiliki harga yang sedikit terjangkau. Lalu si ibu maklar pun menjelaskan bahwa rumah ini perlu perbaikan karena sudah lama tak dihuni oleh pemiliknya. Istrinya yang bernama Ip sudah terlanjur suka dengan rumah tersebut. Apalagi ia melihat bahwa di belakang rumahnya terdapat sebuah kolam. Meskipun perlu perbaikan besar-besaran. Terlihat Ray dan istrinya itu pun senang dengan rumah yang akan mereka tempati. Sesaat sebelum masuk ke dalam rumah, Ray melihat bola baseball di atas kolam. Ia pun berniat untuk mengambilnya. Untung saja, Ray berhasil naik dari kolam tersebut. Istri dan anaknya itu pun segera membawanya ke dalam rumah. Di keesokan harinya, Eve memeriksa kondisi suaminya yang sedang sakit itu. Kemudian, Bu Dokter menyarankan bahwa Ray harus banyak-banyak berolahraga, terutama berenang, karena itu akan mempercepat penyembuhan yang diderita suaminya. Singkat cerita, Eve dan semuanya mulai memperbaiki rumah tersebut. Tak lupa juga mereka membersihkan kolam yang sangat kotor itu. Tanpa diduga, Ray mengalami cedera setelah mengobok-ngobok lubang di dasar kolam itu. Terlihat semuanya pun panik atas apa yang menimpa Ray. Lalu tiba-tiba, dari lubang tersebut mengeluarkan air yang berwarna hitam. Mereka pun heran dengan kejadian itu. Kemudian, ahli perkolaman pun mengatakan bahwa di daerah itu terdapat banyak sumber air yang muncul dari dasar tanah. Jadi mereka pun tak perlu repot-repot untuk mengisi kolam renang tersebut. Ketika malam tiba, Ip yang belum puas berenang ia pun melanjutkan dengan gaya katak andalannya. Dikira suaminya, Ip yang tak melihat seorang pun heran dengan keadaan tersebut.
Dirasa ada yang aneh, Eve segera meninggalkan kolam tersebut. Di keesokan harinya, mereka menemukan kalung kucing mengambang di atas kolam. Eve pun menduga bahwa kucing mereka tenggelam di kolam tersebut. Di saat yang lain mencari kucing, Ray melihat luka di tangannya. Dan anehnya, luka tersebut sembuh seketika tanpa ada bekas sedikit pun. Ray pun heran dengan tangannya. Lalu mereka berinisiatif untuk menutup kolam tersebut dengan harapan supaya lebih aman dari segala hal yang tak diinginkan. Di keesokan harinya, Ray mengecek kondisi penyakit yang dideritanya. Lalu Bu Dokter mengatakan bahwa Ray telah pulih dari penyakitnya. Mereka pun keheranan dengan kondisi Ray yang sembuh begitu cepat. Ray pun menjelaskan bahwa ia melakukan terapi dengan berenang di kolam miliknya. Mungkin karena itu Ray bisa sembuh dengan cepat. Mendengar pernyataan Bu Dokter, terlihat Eve dan suaminya begitu senang dengan kabar tersebut. Di hari berikutnya, Elliot mengajak ayahnya untuk bermain lempar koin di kolam mereka. Kemudian, Ray menyuruh anaknya untuk pergi duluan. Elliot menyangka bahwa itu lemparan ayahnya. Akan tetapi, ia tak melihat siapapun di pinggir kolam tersebut. Kemudian, Elliot mendengar seseorang minta tolong dari lubang pembuangan. I'm looking for my mom. I found your door. Elliot yang ketakutan menceritakan kepada ibunya. Lantas Eve pun segera mengecek kolam tersebut. Melihat tak ada siapa-siapa, Eve menganggap ada yang tidak beres dengan kolamnya itu. Di keesokan harinya, Eve dan Ray akan menghadiri acara keluarga. Ia pun menyuruh anak-anak untuk menunggunya. Lalu si ibu pun berpesan kepada anaknya bahwa jangan bermain di area kolam, apalagi berenang sebelum ibu dan ayahnya pulang. Setelah orang tuanya pergi, Izzy memberitahu kepada adiknya bahwa akan ada teman kampusnya yang seorang pelatih renang. Ia pun berpesan kepada Elliot supaya jangan memberitahu kepada orang tuanya. Daddy. Untung saja, Izzy berhasil naik ke permukaan. Dengan wajah ketakutan, ia pun menceritakan kepada temannya itu. Namun Marco mengatakan bahwa ia tak melihat apapun di kolam tersebut. Tak lama kemudian, adiknya memberitahu bahwa orang tuanya sudah pulang. Izzy yang panik itu pun menyuruh Marco untuk segera pergi dari rumahnya. Di hari berikutnya, Ray dan Eve mengadakan pesta kolam. Mereka pun mengundang tetangga sekitar dan teman sekolah anaknya. He used to rep Evan Longoria. Di saat yang lain asik bermain, terlihat Elliot pun sedang sibuk mengabadikan keseruan di pesta kolamnya. Sementara itu, Ray mengajak teman Elliot untuk bermain air. Ready, big league? You know? Back, arm going down, Mikey. Okay, keep pushing. Hold on, don't give up. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba muncul cairan hitam dari dasar kolam. Cairan itu merasuki tubuh Ray. Elliot yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada ibunya. Setelah kejadian tersebut, seketika pesta kolam itu pun berakhir. Di keesokan harinya, Eve pun sudah muak dengan apa yang menimpa keluarganya. Kemudian Eve mengajak suaminya untuk meninggalkan rumah yang mereka tempati. Akan tetapi, Ray yang sudah dirasuki roh penunggu kolam itu
menolak ajakan istrinya. Atas kejadian tersebut, Ip yang melihat suaminya yang tiba-tiba sakit, ia pun menunda untuk pindah dari rumahnya. Kemudian, Ip yang penasaran mencari tahu siapa pemilik rumah yang ia tempati. Setelah mengetahuinya, ia pun berniat untuk mendatangi si pemilik rumah. Singkat cerita, ia pun tiba di tujuannya. Ip pun bertemu dengan Bu Summer yang nampak sedang sakit. Kemudian, ia menanyakan tentang riwayat rumahnya itu. Akan tetapi, Bu Summer tak menceritakan apapun tentang rumahnya. Merasa ada yang disembunyikan, Ip pun memaksa si ibu untuk memberitahu yang sebenarnya. Dan hingga pada akhirnya, Bu Summer mengatakan bahwa sebenarnya kolam yang ada di rumahnya itu memiliki mata air yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Akan tetapi, semua itu harus ada yang dikorbankan atau ditumbalkan. Seperti halnya yang terjadi pada anaknya yang bernama Rebecca. Ia pun sengaja ditumbalkan demi anaknya yang sedang sakit bernama Thomas. Mendengar penjelasan Bu Summer, Ip yang kaget tak mau jika harus terjadi kepada keluarganya. Tanpa berlama-lama, Ip pun segera meninggalkan pemilik rumahnya itu. The water will... It's hell. Elliot mendengar suara kucing dari area kolam. Ia pun segera mengeceknya. Come here, sire. It's okay, bud. Namun sialnya, Elliot malah kecebur ke dalam kolam. Izzy yang mengetahui dengan adiknya, ia pun segera menolongnya. Dan di saat itu pula, Ip yang baru pulang segera membantu Izzy. Namun mereka kewalahan dengan apa yang terjadi. Si ibu pun menyuruh Izzy untuk segera mencari bantuan. Ip pun tersadar, ia pun telah memasuki daerah kekuasaan para roh jahat. Kolam yang tadinya tak begitu dalam, Ip seperti sedang menyelami di Samudra Hindia. Hingga pada akhirnya, Ip menemukan Elliot yang sudah tak sadarkan diri. Ia pun segera membawanya ke permukaan. Akan tetapi, roh jahat berusaha menahan untuk tetap tinggal di dasar kolam. Ip yang sedang kebingungan mencari permukaan kolam, tiba-tiba muncul arwah Rebecca. Ia pun menuntun mereka untuk naik ke permukaan. Karena Rebecca melihat bahwa Ip adalah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Lalu ketika Ip berusaha menolong Elliot, tiba-tiba muncul suaminya yang sudah terpengaruh oleh roh jahat. Help, look at him. He loves the pool. Tepat pada waktunya, Izzy berhasil membuat ayahnya tersadar. Akan tetapi, roh jahat dalam kolam itu keluar dan berpindah kepada Elliot, seolah-olah meminta tumbal dari keluarga tersebut. Melihat kejadian itu, sang ayah tak mau jika itu terjadi kepada keluarganya. Ia pun berniat untuk mengorbankan dirinya sebagai tumbal dari kolam tersebut. Hingga pada akhirnya, Elliot yang berhasil sembuh melihat semua pengorbanan ayahnya itu. Hingga di keesokan harinya, Ip dan anak-anaknya itu telah kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi mereka. Lalu si ibu berniat untuk menjual kembali rumahnya yang baru saja mereka tempati. Tak lupa juga, mereka mengubur kolam tersebut agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Bagaimana guys? Akhir cerita yang sangat menjadikan sekali tentunya. Berawal dari keluarga yang utuh, hanya karena salah memilih tempat hingga membuat mereka harus kehilangan sosok ayah yang sangat penyayang. Karena sejatinya, seorang ayah pasti selalu melindungi keluarganya dari mara bahaya, bagaimanapun kondisinya. Jadi sayangilah kedua orang tua kita selagi ada, dan doakan yang terbaik buat mereka. Segitu saja video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.